Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Farmasi, dari kelas 1B, NIM 240205085. Nah, di sini saya akan menjelaskan potensi, kelemahan, orientasi jangka hidup pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama, potensi. Potensi dalam diri saya, ambisi dan pantang menyerah. Ambisi dan pantang menyerah, dua sifat yang saling melengkapi dan dapat menjadi pendorong utama bagi untuk meraih kesuksesan dan apa yang kita inginkan bisa terwujud. Ambisi, hasrat yang kuat untuk mencapai suatu tujuan, sementara pantang menyerah, tekad yang bulat untuk tidak menyerah dalam menghadapi segala rintangan. Keduanya dapat mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dan menurut saya, dengan adanya ambisi, di situ ada yang harus ditargetkan. Tidak hanya sekedar bermimpi, tetapi juga memiliki rencana konkret untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sementara itu, semangat pantang menyerah kunci untuk mengatasi segala rintangan yang muncul dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kegagalan hal yang wajar dalam hidup, namun pantang menyerah tidak akan mudah menyerah dalam hal apapun. Potensi ambisi dan pantang menyerah ialah aset berharga yang dapat membawa kita menuju kesuksesan. Dan menurut saya, dengan mengembangkan dua sifat ini secara seimbang, kita dapat meraih segala cita-cita yang kita impikan. Dalam potensi hidup saya, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 56 yang berbunyi, Qala wa man ya'natu min rahmatir rabbi illa dhallun. Yang artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dalam diri saya mudah panik atau cemas dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seperti pada saat menjelaskan materi dan jawaban ketika di depan kelas, dan kurang percaya diri terhadap diri saya atas jawaban yang saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan pada saat saya belajar maupun lagi presentasi. Dalam kelemahan diri saya, terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa atumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Yang ketiga, orientasi hidup jangka pendek. Nah, orientasi hidup jangka pendek saya yaitu belajar intensif untuk menghadapi ujian akhir, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, meningkatkan nilai, konsisten menghafal surah-surah pendek, dan konsisten menjalankan kewajiban. Dalam orientasi hidup jangka pendek saya terdapat dalam Al-Quran surah 89 yang berbunyi, Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sesekali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Orientasi hidup jangka menengah. Saya ingin mendapatkan nilai yang terbaik, lulusan dengan kata kumlot, lulusan dengan 3,5 tahun. Setelah lulus, saya ingin mengambil profesi apoteker di kampus yang saya inginkan. Dan setelah lulus profesi apoteker, saya ingin mengikuti tes SIPSS. Dan setelah saya kerja, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan menaikkan mereka umroh. Dalam orientasi hidup jangka menengah saya terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 19 yang berbunyi, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah
aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Orientasi hidup jangka panjang saya membangun keluarga harmonis dan mendidik anak-anak agar sukses dan bahagia, menjaga hubungan yang erat dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman hingga usia lanjut. Orientasi hidup jangka panjang saya terdapat dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.